Sebuah rumah di Jember, Jawa Timur roboh diterjang banjir. Ya pemirsa, detik-detik rumah tersebut roboh terekam kamera warga. Sebuah rumah milik warga Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, roboh terseret luapan Sungai Bedadung. Detik-detik roboh rumah warga terekam kamera ponsel milik warga lainnya. Rumah ini hanyut, terbawa arus banjir karena berdiri di atas bantaran Sungai Bedadung. Rumah bergerak dan perlahan roboh ke bibir sungai disertai dengan sejumlah perabotan. Beruntung saat kejadian, pemilik rumah telah diungsikan. Sementara belasan rumah di sekitarnya juga diterjang banjir bandang yang disertai lumpur dan material sampah dari sungai. Warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka, bahkan sejumlah rumah juga alami kerusakan. Rumah, terus apa itu, fondasi, omongan nih, sembarang acur kabeh. Ya ono bantuan sithik-sithik ke bangun maneh kan enak. Tidak hanya Kecamatan Kaliwates, 7 kecamatan di Kabupaten Jember juga terdampak banjir. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di Jalan Tol Surabaya Gempol Surabaya masih belum normal meski telah 4 hari usai longsor dan amblesnya tanah. Meski lajur yang longsor telah dibuka namun kepadatan tetap terjadi. Kepadatan arus kendaraan di Jalan Tol Surabaya Gempol arah Dupak menuju Warusidoarjo masih terjadi. Meski pihak Jasa Marga dan kepolisian telah membuka 2 lajur sejak Jumat kemarin, namun kepadatan dan antrean kendaraan masih tampak di titik longsor dan amblas tepat di kilometer 6+200. Untuk keamanan di sekitar titik longsor, petugas mewajibkan kendaraan besar melalui lajur paling kanan. Sementara untuk kendaraan kecil diizinkan melalui lajur kiri tepat di atas titik tanah yang longsor. Pihak Jasa Marga terus melakukan perbaikan dan penguatan tanah untuk menghindari longsoran ke arah pemukiman warga yang berada di samping jalan tol. Meski dibuka untuk 2 lajur, petugas tetap melakukan rekayasa jalan dengan menyiapkan lahan parkir di gerbang tol untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan yang akan melintas. Untuk pengaturan arus, kita pola atau kanalisasi untuk golongan 2 di lajur kiri, untuk golongan 2 ke atas, truk dan bus kita lajur kanan. Apakah ada kemungkinan nanti bisa ditutup ini? Kalau penutupan tidak, cuman harus kami buat kantong-kantong parkir di gerbang-gerbang. Ya, tiap gerbang nanti saya buatkan untuk kantong-kantong untuk kelancaran di KM 6200 tersebut. Pihak Jasa Marga memprediksi perbaikan titik tanah dan badan jalan yang longsor dan ambles ini akan selesai sekitar 3 minggu ke depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, genangan di Jalan Nasional di Desa Gunung Raja dan Desa Benua Raya, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan kembali naik akibat hujan deras mengguyur tanah laut dan sekitarnya. Selain Jalan Nasional, banjir juga merendam 50 rumah warga di pinggir Jalan Nasional. Genangan di ruas Jalan Nasional di RT 6 Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang kembali naik. Pengendara yang melintas di jalan terpaksa memperlambat laju kendaraannya menyebabkan antrian. Selain Jalan Nasional, banjir juga merendam 50 rumah warga. Menurut warga, banjir di permukiman mereka sempat surut semata kaki, namun akibat hujan deras pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari, air kembali naik. Sempat surut semalam bisa tambahan lebih emang itu dah. Sekilan. Hujan. Kita malam tadi hujan. Tadi malam turun hujan lagi. Naik lagi mampus. Ini sudah selutut hampir pala dalam rumah. Polda Kalimantan Tengah kembali memberikan bantuan sosial 50.000 butir telur bagi warga terdampak banjir di provinsi tetangga Kalimantan Selatan. Kapolda Kalteng, Irjen Pol Dedi Prasetyo berharap bantuan bisa membantu para korban di tengah bencana dan pandemi COVID-19.
Setelah pada bantuan sosial tahap pertama berupa sembako disalurkan bagi korban banjir di Provinsi Tetangga Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah memberikan bantuan kedua berupa 50.000 butir telur. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Dedi Prasetyo menyerahkan simbolis bantuan yang akan dibawa oleh personil Polda Kalimantan Tengah langsung ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Dedi Prasetyo berharap bantuan bisa membantu para korban di tengah bencana dan pandemi COVID-19. Kalau ini kita harapkan mampu meningkatkan imun saudara-saudara kita yang terdampak banjir beberapa waktu yang lalu. Kemudian saya juga minta selesai nanti pendistribusian telur di Polda Kalimantan Selatan dan setelah dimakan didokumentasikan kembali juga kita mengamankan para tunang-tunang dan saya ucapkan terima kasih. Bantuan kemanusiaan merupakan kepedulian Polda Kalimantan Tengah bagi warga korban banjir di Kalimantan Selatan dan diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah bencana. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kasus ujaran rasisme. Pemirsa, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Natalius Pigai dilaporkan karena dituding menyebarkan ujaran kebencian berbau sara. Wakil Ketua DPP PPMK Joko Priyoski akan melaporkan Natalius Pigai terkait dugaan ujaran kebencian berbau sara. Ujaran kebencian dilontarkan Natalius Pigai dalam video dan pernyataan di media online pada 2 bulan lalu. Pernyataan ini dinilai menimbulkan perpecahan suku, ras, dan agama. Namun, laporannya tidak bisa diproses karena Bareskrim Mabes Polri libur di hari Sabtu. Laporan akan dilakukan pada Senin esok. Masuk Babu dan juga statement di media online sekitar 2 bulan lalu tentang etnis Jawa yang ditirani. Dan dia kan juga mengusulkan agar dalam undang-undang pemilu nih etnis Jawa di apa gitu dihilangkan. Ada gitu ya. Tidak lagi apa namanya menjadi tirani. Nah, yang kami tanyakan maksud tirani ini apa gitu. Dan ini kan dalam artian kan ini kan seperti apa namanya penindasan gitu. Nah, kami tidak sepakat kalau mayoritas Jawa ini dibilang tirani. Sementara itu pemirsa, penggiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda dan politikus Hanura Ambrosius Nababan terseret kasus ujaran rasisme pada mantan Komnas HAM Natalius Pigai. Keduanya mengomentari status media sosial Natalius Pigai terkait vaksin Sinovac tetapi memuat rasisme. Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia pada Kamis lalu. Ia dilaporkan atas cuitannya di media sosial Twitter yang dinilai berbau rasisme kepada mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. KNPI melampirkan sejumlah bukti kepada Bareskrim Polri untuk mengusut kasus ujaran kebencian tersebut. Abu Janda pun akan dipanggil pada 1 Februari mendatang. 2 hari sebelumnya, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Amin yang juga politikus Partai Hanura, Ambrosius Nababan juga dilaporkan dan ditahan polisi karena menuliskan kata-kata rasisme dalam status media sosialnya yang ditujukan kepada Natalius Pigai. Hingga kini Ambrosius masih mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau pra-peradilan. Pelaporan Abu Janda dan Ambrosius berawal dari komentar mereka terhadap Natalius Pigai yang sebelumnya berkomentar terkait vaksin Sinovac untuk COVID-19. Komentar keduanya terhadap mantan Komisioner Komnas HAM ini berujung pada laporan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Rabitoh Alawiyah. Kapolri berharap kepolisian dapat bersinergi dengan ulama dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat. Setelah dilantik menjadi orang nomor 1 di Korps Bayangkara Polri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo maraton mengunjungi sejumlah organisasi masyarakat Islam. Sabtu kemarin, Kapolri mengunjungi Rabitoh Alawiyah. Pertemuan membicarakan banyak hal, termasuk sinergi antara umara dan ulama dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat terkait Harkam Tipnas.
Kapolri berharap dukungan dari Robito Alawiyah dalam menyampaikan pesan Harkam Tipnas kepada umat dengan bahasa umat melalui dakwah dan ceramah. Stakeholder ataupun elemen sehingga semua yang kita hadapi segera bisa menjadi baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama-sama menyimak bersama Kapolda di seluruh Indonesia. Jadi saya kira ini merupakan satu komunikasi yang efektif. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berjalan beriring dengan juga kerjasama dengan ormas-ormas yang lain seperti NU, Muhammadiyah, dan yang lain-lain. Saya kira ini merupakan hal yang terbaik. Sebelumnya Kapolri bersilaturahmi dengan pengurus pusat Muhammadiyah dan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pengganti Idam Aziz ini berharap kepolisian dapat bersinergi dengan ormas dalam memelihara Kamtipnas. Tim Liputan, Ainus melaporkan. Jenazah pilot Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajek, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Tinggal 4 dari 62 korban yang masih belum teridentifikasi. Jenazah pilot Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajek, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Keluarga dan rekan almarhum Kapten Afwan mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatannya terakhir. Jenazah Kapten Afwan teridentifikasi bersama 2 penumpang lainnya pada Jumat kemarin. Masih 4 penumpang Sriwijaya SJ182 yang belum teridentifikasi, 2 balita dan 2 dewasa. Tim DVI Mabes Polri menegaskan proses identifikasi 4 penumpang fokus pada tim operasi postmortem, tim FNA expert, dan tim rekonsiliasi. Jadi semua sampel sudah diambil untuk profiling DNA dan dalam proses. Kemudian sampai hari ini kami tidak menerima lagi kiriman dari tim TKP, baik itu body bag maupun properti dari fase 1. Makanya operasi dialihkan pada tim postmortem dan expert DNA dan tim rekonsiliasi. Sekian. Penumpang dan awak pesawat Sriwijaya SJ128 berjumlah 62 orang. 58 korban telah teridentifikasi dalam 20 hari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah disemayamkan selama 1 hari di rumah duka, jenazah Firmansyah Pitra alias Pipit preman pensiun dimakamkan di TPU Bojongbloa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Ya, pemirsa, isak tangis dari rekan dan saudara almarhum pecah saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Almarhum Pipit, salah satu pemeran preman pensiun, dimakamkan di TPU Bojongbloa, Kabupaten Bandung, Sabtu pagi. Jenazah tiba di area TPU pada pukul 9 dengan diantarkan ratusan saudara dan rekan kerja almarhum. Dalam proses pemakaman, saudara dan juga rekan akting almarhum mengikuti proses pemakaman. Keluarga dan juga rekan almarhum meneteskan air mata saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Menurut salah satu rekan seprofesi almarhum, semasa hidupnya Pipit dikenal sebagai sosok yang baik. Sebelum meninggal, almarhum sendiri sempat mengeluh adanya rasa sakit di bagian lambung. Dia selalu membawa kegembiraan buat lingkungan sekitaran juga. Dia juga selalu mengasih motivasi buat kami yang memang benar-benar sosok seorang Kang Pipit yang memang kata saya luar biasa. Dia berjiwa besar juga buat kami dan buat semuanya. Sebelumnya almarhum sempat koma di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bandung pada Jumat lalu. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada Jumat sore karena serangan jantung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.